Fauzan cemburu melihat Adi menyelamatkan Rindu, apalagi melihat Adi menggendong Rindu dan Fauzan ya kebanyakan gengsi sih. Makanya kalau kebanyakan gengsi akhirnya yang nolongin Rindu orang lain aja terus. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Nah, seperti yang sudah kita bisa simpulkan setelah nonton sinetron Cinta di Ujung Sajadah episode sebelumnya, kita bisa menyimpulkan nih guys, kalau ternyata semua orang itu sangat amat membenci Denny. Karena troublemaker yang sesungguhnya itu adalah Denny. Denny lah yang mengacaukan semuanya. Bahkan dia bisa untuk mengendalikan keadaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, di episode sebelumnya kita melihat kalau ternyata Ustadz Adi menyimpan dendam yang luar biasa terhadap Denny. Karena ya memang gara-gara Denny lah hidupnya jadi berantakan. Dia harus masuk penjara selama 12 tahun lamanya. Kemudian gara-gara dia masuk penjara, ibunya jadi meninggal dunia. Apalagi setelah mendengar hukuman yang harus dijalani oleh Adi. Dia harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dan itu bukanlah waktu yang sebentar. Dan ya dia sudah menjalani hukuman tersebut walaupun memang ada hikmahnya ya guys ya di balik kejadian itu semua, tapi tetap aja dia benar-benar sangat amat dendam kepada Denny karena sudah menghancurkan hidupnya. Kemudian sudah menghancurkan hidup ibunya, bahkan membuat ibunya jadi meninggal dunia, dan itu adalah hal yang sangat amat menyakitkan bagi Ustadz Adi. Jadi sekarang Adi berusaha untuk merahasiakan di mana keberadaan dia tuh sekarang kepada Denny. Karena kalau Denny tahu tentu dia bakalan gampang dan mudah sekali untuk bukan balas dendam ya. Bakalan mudah sekali untuk mencari cara agar bisa menghabisi nyawa Adi juga, karena dia tahu kalau Adi ini terbebas dari hukumannya di penjara atau sudah bebas menjalani hukumannya, pasti yang dicari oleh Adi itu dia si Denny ini. Jadi itulah yang ditakutkan oleh Denny. Jadi Denny sekarang merasa semakin banyak banget nih PR dia untuk bisa bersembunyi atau setidaknya mungkin untuk mencari celah dan cara agar orang-orang yang membenci dia tuh tidak berusaha untuk menghabisi dia. Ya mungkin itulah yang dipikirkan oleh si Denny sekarang ya guys ya. Apalagi Adi ini sepertinya juga bukan orang yang sembarangan. Bisa jadi nanti Adi juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membalaskan dendam kepada si Denny ini. Dan mungkin saja Denny juga bakalan masuk penjara gara-gara Adi atau di tangannya Adi. Mudah-mudahan saja ya guys ya. Dan yang paling bikin kita kesel itu si Alia nih. Karena memang dia tuh gak ngerti lagi deh Mimin ya. Banyak sekali hal yang membuat dia tuh selalu cemburu dengan Fauzan yang selalu saja memikirkan tentang Rindu. Ya lagian Fauzan juga aneh juga sih ya. Udah tahu dia punya istri tapi kenapa harus maksa banget sih untuk selalu mikirin Rindu ya. Gak apa-apa juga sih sebenarnya mikirin Rindu, tapi kan dia juga masih punya istri ya guys ya, yang memang harus dia pikirkan lah setidaknya. Dan jangan sampai mengkhianati istrinya gitu. Tapi mungkin perasaan tidak bisa dibohongi, selalu saja yang ada di pikiran Fauzan itu rindu dan rindu yang membuat Alia tuh jadi cemburu, marah, dan gak terima akan hal tersebut. Jadinya dia nekat selalu untuk berusaha menghabisi nyawanya Rindu lah. Dan pada akhirnya dia secara tidak sengaja juga menghabisi nyawa orang-orang yang ada di sekitarnya Rindu. Seperti Laura, kemudian Hafiz, kemudian sekretaris yang waktu itu menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Alia terhadap Rindu dan Hafiz sehingga Hafiz meninggal dunia waktu itu. Dan sekarang Alia mengancam ibunya Fauzan yang ternyata juga sama aja bejatnya. Jadi di saat mereka tinggal di Australia dulu, si
Ibu Ratih ini berusaha untuk membuat Ayu seolah menghilang, dan ya tentu dia yang diharapkan itu ya tidak mau untuk membuat Ayu ini ditemukan lagi oleh Fauzan, karena dia saking bencinya nih sama Ayu, karena Ayu itu adalah cucu dari pernikahan Fauzan dengan Rindu. Dia nggak mau banget melihat itu semua, dan apa yang berhubungan dengan Rindu kalau bisa ya dia hilangkan lah. Tapi nyatanya kejahatan yang sudah dia hampir pernah lakukan waktu itu ketahuan oleh Alia, sehingga Alia juga punya kartu asnya Ibu Ratih, sehingga sekarang Alia mengancam Ibu Ratih kalau nggak mau membantu dia untuk tetap bertahan dengan Fauzan atau membuat Fauzan tetap mempertahankan dia sebagai seorang istri, ya siap-siap saja kejahatan Ibu Ratih akan diungkap oleh Alia kepada Fauzan, karena waktu itu Ibu Ratih ingin menghilangkan sosok Ayu di hatinya Fauzan, atau ya pokoknya dia maunya Ayu itu udahlah nggak deket lagi sama Fauzan, karena dia udah muak banget karena setiap melihat Ayu yang ada di pikiran Bu Ratih itu ya rindu wanita yang memang sangat amat tidak dia sukai, yang bisa menjadi menantunya waktu itu. Dan kemudian kita juga akan menceritakan tentang Rindu yang pada akhirnya terluka lagi gara-gara Pak Yanto atau suruhan dari Pak Yanto. Jadi Pak Yanto ini meminta anak buahnya untuk ya gimana caranya membawa Ibu Aminah ke rumah sakit dan menemui Pak Yanto. Sebenarnya bikin bingung juga sih ya, Pak Yanto ini baik atau enggaknya tuh kita nggak tahu. Apakah Pak Yanto ini salah paham dengan Ibu Aminah kah atau gimana, kita belum mengetahui akan hal tersebut. Dan apa yang diinginkan oleh Pak Yanto untuk bertemu dengan anaknya ini, apakah ingin meminta donor organ kah, atau dia memang ingin tahu aja nih siapa anaknya dan di mana keberadaan anaknya sekarang yang dihilangkan oleh Ibu Aminah. Karena sampai sekarang kan memang Bu Aminah pun gak tahu di mana keberadaan dari Renjana ini, walaupun sebenarnya kehadiran Rindu itu adalah kehadiran yang sangat amat dinanti sebenarnya oleh Ibu Aminah, karena di saat Ibu Aminah tahu Renjana itu adalah Rindu, wah pastinya dia merasa sangat amat bahagia banget karena sudah dipertemukan oleh dengan anak kandungnya. Begitupun dengan Pak Yanto mungkin, tapi niatan Pak Yanto ini apakah baik atau buruk kita masih belum mengetahui nih guys. Nah, seperti yang kita tahu kalau pada akhirnya di saat membela diri dan melindungi diri, ternyata Rindu malah terluka, kepalanya ya terluka ya guys ya, dan mengeluarkan darah, dan pada akhirnya Fauzan hanya bisa melihat saja Rindu terkapar dan hanya dibantu oleh atau dilindungi oleh Hafiz atau Adi. Di sini Adi langsung menggendong Rindu yang memang dalam keadaan pingsan dan hanya diliatin doang nih sama si Fauzannya. Fauzan sih emang pelin-pelan banget ya guys ya orangnya, jujur ya Mimin muak banget sebenarnya dengan Fauzan ini. Udah tahu dia suka sama Rindu, kenapa dia nggak berusaha aja nih untuk bisa gimana caranya membuat Rindu ini nyaman sama dia. Kalau emang dia mau balikan sama Rindu ya apa gunanya sih dia terus-terusan gengsi seperti ini. Padahal kan ya gampang, tinggal dia langsung membantu Rindu aja, langsung menggendong Rindu seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi. Dan sekarang ya Adi selalu ada untuk Rindu. Adi selalu langsung membantu Rindu, melindungi Rindu, dan itulah yang akan membuat Rindu jatuh cinta. Sekarang aja Rindu selalu bisa tersenyum gara-gara Ustadz Adi. Dan harusnya Fauzan juga melakukan hal tersebut. Ini Fauzan kebanyakan gengsi sih, jadinya dia ya selalu keduluan oleh orang lain. Kalau dulu Rindu suka sama Hafiz, sekarang bisa jadi juga Rindu suka sama Adi daripada suka sama Fauzan ya kan. Karena sekarang ya dia marah sama Fauzan, benci sama Fauzan, tapi dia juga nggak ada permasalahan dengan Ustadz Adi. Jadi kemungkinan dia dekat dengan Ustadz Adi nantinya juga lebih besar. Makanya nih
Kalau bisa Fauzan kalau emang cinta sama Rindu dari sekarang jangan gengsi-gengsi lagi. Tunjukin dong gimana rasa cintanya, gimana rasa sayangnya kepada Rindu dan gimana penyesalannya. Tinggal minta maaf doang kok, susah banget sih Fauzan ini ya. Kebanyakan gaya banget sih Fauzan ini. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Jujur agak kesel ya sebenarnya dengan Fauzan ini, dan padahal dia tuh udah sering banget membayangkan gimana happy-nya dia dengan Rindu kalau dia rujuk. Apalagi dia juga sudah mengidam-idamkan berbahagia bertiga bersama Rindu dan Ayu. Tapi sayangnya sampai sekarang gak ada tuh rasa penyesalan terlontar dari mulutnya Fauzan di hadapannya Rindu. Kalau penyesalan di dalam diri sendiri sih ya kita udah tahu ya guys ya. Tapi ya buat apa dia memohon-mohon kepada Tuhan, berdoa segala macam, menyesal karena sudah pernah jahat sama Rindu, tapi pada akhirnya dia nggak mau minta maaf sama Rindu secara langsung. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi greget dan nggak suka sebenarnya sama si Fauzan ini, karena sikap pelin-pelannya ini bikin kita tuh jadi kesel. Gimana nih, kenapa sosok laki-laki malah jadi pelin-pelan seperti Fauzan ini, sedangkan Ustadz Adi kita melihatnya ya seperti Hafiz lah, gercep, kemudian selalu langsung melindungi tanpa pikir panjang. Dan ya gimana Rindu gak galau nantinya, pastinya dia akan lebih memilih Adi daripada Fauzan kalau Fauzan tidak merubah sikapnya. Udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.